Puji Tuhan, Shalom. Kembali lagi dengan saya Karissa Amadia Salindeho, mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Agama Kristen di Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan satu materi dengan judul Hamba Tuhan dan Seksualitas. Seksualitas diambil dari kata seks, artinya adalah jenis kelamin. Sedangkan seksualitas adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan seks. Nah, berbicara tentang seksualitas memang sangat tabu bagi budaya kita orang timur, apalagi ketika dibicarakan di ranah publik. Tetapi hal ini sangat-sangat penting untuk kita bicarakan, untuk kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Nah, hal yang mendasar yang perlu kita tahu bersama bahwa dari awal Tuhan menciptakan manusia hanya memiliki dua jenis kelamin ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada Tuhan menciptakan tiga gender pada manusia. Jadi Tuhan yang rancang seksualitas ini, laki-laki dan perempuan yang dirancang sangat tepat menurut Alkitab. Kalau laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan itu tidak mungkin karena tidak sesuai dengan kebenaran dalam Alkitab. Mengapa seks itu nikmat? Siapa yang menciptakan seks itu? Jawabannya adalah Tuhan. Tuhan yang menciptakan dan membuat seks itu nikmat. Mengapa? Karena supaya bisa melawan hal-hal di bawah ini. Yang pertama yaitu seks itu melelahkan. Yang kedua, seks itu berdampak menyakitkan. Kemudian yang ketiga, seks ini menyusahkan. Mengapa harus ada seksualitas? Kalau kita memahami latar belakang tentang seksualitas, maka kita bisa memiliki seksualitas yang sesuai dengan kehendak Allah, yang sesuai dengan kebenaran Allah, sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa ada penyimpangan seksualitas? Mengapa harus ada seksualitas yang keliru? Karena dia tidak mengerti rancangan Tuhan. Kalau dia mengerti rancangan Tuhan, maka dia menjadikan seksualitas itu sebagai kehendak Tuhan, sebagai tujuan dari Allah. Nah, latar belakang ini kita tidak akan sadar, maka kita akan mengembangkan dan memiliki seksualitas yang benar. Kemudian alasan kenapa Tuhan merancang seksualitas, yaitu karena potensi untuk beranak cucu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Artinya bahwa seksualitas adalah cara Tuhan untuk membuat manusia melakukan amanat agung, melakukan amanat yang telah Tuhan katakan dalam kebenaran. Ada beberapa tokoh Alkitab yang mengalami masalah seksualitas, contohnya Daud, Abraham, Salomo, dan lain-lain. Ketika berbicara masalah seks, kita harus berbicara dengan rasa penghormatan. Bagaimana dengan orientasi seksual yang terjadi penyimpangan itu bisa karena faktor genetik, tetapi juga bisa karena faktor lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, berkaitan dengan teologi seks, Allah menciptakan dua jenis seks, yaitu laki-laki dan perempuan. Seks yang diciptakan Allah hanya untuk sesuatu yang sudah waktunya, sesuatu yang sudah tepat. Jika menyalahgunakan seks, maka itu akan menjadi dosa, maka itu akan menjadi sebuah kesalahan. Dalam 1 Petrus ayatnya pasal yang kedua ayat yang ke-24, dosa itu merusak. Paling pertama adalah aspek-aspek internal yang terjadi di dalam diri kita yang tidak kelihatan, merusak genetik manusia. Jadi genetik itu adalah bukti bahwa dosa itu masuk merusak di dalam diri manusia. Orang yang melakukan dosa, bahkan dia sendiri tidak terlihat dampak daripada dosa itu. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan katakan terkutuklah tanah. Nah, pesan inti dari penjelasan seksualitas ini adalah jangan pernah main-main dengan dosa. Karena apa? Yang kelihatan itu dampaknya sangat-sangat berbahaya. Karena firman Tuhan jelas mengatakan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-3b, jangan kamu rabah ataupun makan buah itu nanti kamu mati.